Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang memahami isu terkini lewat editorial. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks editorial dan membedakan fakta serta opini dalam teks editorial. Selanjutnya, kalian diharapkan akan dapat menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, baik cetak, elektronik, maupun internet, dan selanjutnya dapat menyampaikan pendapat terhadap isu aktual yang dilengkapi dengan argumen pendukung. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu menganalisis struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial kita sebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Di mana kita dapat menemukan teks editorial di media massa? Teks editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu di setiap rubrik, halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Sifat permasalahan yang dibahas dalam teks editorial yang pertama adalah aktual, yaitu sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah fenomenal, yaitu kejadian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kontroversial atau menimbulkan pendapat pro dan kontra. Dalam permasalahan yang dibahas terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini harus ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya sehingga terpercaya. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yaitu eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola seperti contoh, proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam editorial wajib hadir. Teks editorial merupakan pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Pandangan ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi, dan pada bagian akhir, redaktur akan memberikan pendapat dan saran. Hal ini berarti dalam teks editorial terdapat fakta dan opini. Perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Contoh dari kalimat fakta adalah Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Selanjutnya, akibatnya sampai di tingkat konsumen harga menjadi 125.000 hingga 130.000. Selanjutnya, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 hingga 200.000. Opini. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik,
prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Struktur teks editorial. Dalam struktur teks editorial terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan faktual, fenomenal, dan kontroversial. Kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap berita yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Bagian terakhir adalah penegasan. Dalam penegasan, berisi simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga tersalip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, tetapi hanya ingin agar pembaca merenungkan hal yang disampaikan. Kedua, menggunakan kata-kata populer. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks dan mudah memahami berita yang disampaikan. Contoh kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan mendengaran. Ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Selanjutnya adalah banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Selanjutnya adalah membuat atau menciptakan teks editorial. Hal-hal yang harus dilalui agar kalian fokus di dalam menulis teks editorial adalah yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel jurnal. Keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. 7. Kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Rujukan, buku Bahasa Indonesia kelas 12 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.